bahasa Inggris. Ini adalah materi basic English grammar-nya ya. Tadi saya sudah pembukaan. Nah, jadinya ketika kita belajar bahasa Inggris ada tingkatan-tingkatannya. Ada basic, ada intermediate, ada advanced. Nah, jadinya di sini di kursus yang ada di Majid sekarang ini kita akan belajar, we will learn about basic in grammar. Nah, jadi kita akan belajar tentang basic di dalam grammar. Okay, I choose the first material in basic grammar is personal pronoun. Jadinya saya milih materi pertama dalam basic English grammar menurut saya itu adalah personal pronoun. Ya, nama materinya yang pertama itu adalah personal pronoun. In Indonesian language, di dalam bahasa Indonesia, personal pronoun itu artinya kata ganti orang, atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya domir, ya, kata ganti. Tapi kalau di sini personal pronoun kata ganti orang. Sebenarnya basic the first material, ya, there is the three. There are three. First is personal pronoun, second is possessive, and last is reflexive. Nah, jadinya sebenarnya di sini ada saudaranya personal pronouns, temennya ada namanya possessive, nanti ada possessive adjective, ada possessive pronoun, dan yang terakhir ada namanya reflexive pronoun. Ya, tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, sekarang bagian yang pertama itu namanya personal pronoun, kata ganti orang. Oke, di dalam bahasa Inggris personal pronoun itu ada dua. Ada namanya subject, ada namanya object. Oke, kita belajar pelan-pelan ya, karena ini adalah pertemuan pertama, jadinya kita belajar pelan-pelan ya. Oke, personal pronoun kata ganti itu ada dua. Pertama subject, kedua object. Subject, apa itu subject? Subject itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya pelaku, ya. Pelaku. Orang yang melakukan pekerjaan. Atau kalau dalam bahasa simpelnya adalah pokok kalimat. Bisa diartikan pelaku atau pokok kalimat. Namanya subjek itu. Ya, subjek itu ada fungsinya. Subjek itu berfungsi pada awal kalimat. Ya, subjek itu berfungsi pada awal kalimat. Setiap awal kalimat dia digunakan, namanya subjek ini. Oke, subjek ada berapa? Subjek itu umumnya ada 8 ya. Yang pertama I, saya, you, kamu, you, kalian, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia binatang atau benda. Coba baca sama-sama. I, saya. Saran, I, saya. You, kamu. You, kalian. We, kita. They, mereka. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, dia binatang atau benda. Ya. Subjek artinya atau kalimat. Subjek ada 8. Subjek difungsikan pada awal kalimat. Nah, bagian personal pronoun yang kedua ada namanya objek. Apa itu objek? Objek kalau dalam bahasa Indonesianya artinya penderita. Apa? Penderita atau tempat jatuhnya pekerjaan itu, ya. Nah, sama halnya dengan subjek, objek juga umumnya ada 8, lawan daripada subjek. Oke. Objek yang pertama, mana yang dinamakan dengan objek? Yang pertama me, you, us, them, him, her, it. Ya. Me artinya sama, saya, you, kamu, you, kalian, us, kita juga artinya them, mereka, him, dia laki-laki, her, dia perempuan, it, dia binatang atau benda. Namun yang membedakan antara subjek dan objek fungsinya, tadi kalau subjek fungsinya pada awal kalimat, kalau objek fungsinya pada tengah atau akhir kalimat. Yes, ya, tengah atau akhir kalimat tempatnya difungsikan. Kalau yang kalau yang objek, ulang pelan-pelan biar paham. Objek artinya penderita. Objek ada berapa? 8. Yang pertama Me, you, us, them,
Is. Oke, objek difungsikan pada Tengah atau akhir kalimat. tengah atau akhir kalimat. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh daripada subjek dan objek ini. Namun, untuk lebih memahami tentang materi personal pronoun ini, teman-teman harus tahu dua elemen besar di dalam bahasa Inggris. Elemen yang pertama adalah verb. Ya, verb namanya ya. Banyak sekali elemen yang lain, tapi yang intinya, yang umumnya itu kita harus tahu kalau kita baru awal belajar bahasa Inggris, harus kita tahu namanya verb. Verb itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Ya, verb di dalam bahasa Inggris ya sangat banyak sekali. Seluruh apapun yang kita kerjakan itu ada bahasa Inggrisnya. Di sini saya tuliskan contoh sedikitnya saja. Nanti teman-teman bisa cari yang lain. Oke, kata kerja yang pertama, go, pergi. Sit, duduk. See, melihat. Speak, berbicara. Buy, membeli. Ini contohnya yang lain. Jadinya contoh kata kerja yang lain, menulis, write, membaca, read, semuanya itu ada bahasa Inggrisnya ya. Coba baca. Verb. Verb. Verb kata kerja. Verb kata kerja. Go, pergi. Go, pergi. Sit, duduk. Sit, duduk. See, melihat. See, melihat. Speak, berbicara. Speak, berbicara. Buy, membeli. Buy, membeli. Oke. Yang kedua, elemen yang kedua yang harus teman-teman tahu ketika belajar basic bahasa Inggris itu adalah nouns, kata benda. Kata benda dalam bahasa Inggris itu banyak sekali, ada namanya countable noun dan uncountable noun, tapi di sini kita umumkan saja dulu. Besok kita belajar lebih detail lagi, ini karena baru basic ya. Dan jadinya noun, kata benda. Di dalam bahasa Inggris, kata benda itu banyak sekali. Di sini saya tuliskan beberapa. Yang pertama, eraser, penghapus, book, buku, carpet, oil, minyak, school, sekolah. Oke, baca. Nouns, kata benda. Nouns, kata benda. Eraser, penghapus. Eraser, penghapus. Book, buku. Book, buku. Carpet. Karpet. Oil, minyak. Oil, minyak. School, sekolah. School, sekolah. Ya. Verb artinya, Kata kerja. noun artinya, Kata benda. subjek artinya, Pelaku atau pokok kalimat. objek artinya, Penderita. subjek ada. 8. Yang pertama, I, you, we, they, he, she, it. objek ada berapa? 8. Yang pertama, Me, you, us, them, him, her, it. subjek difungsikan pada, Awal kalimat. objek difungsikan pada Tengah atau akhir kalimat. akhir kalimat. Oke. Sekarang untuk lebih kalian memahami tentang materi ini, ya kita akan lanjut ke contoh ya. Kita akan tuliskan contoh. Yang pertama di sini kita tulis contoh untuk Subjek. contoh untuk subjek. Oke, contoh subjek. Saya melihat penghapus ya. Saya melihat penghapus. Perhatikan. Saya ini berada di mana? Awal, tengah atau akhir? Awal. Awal kan? Berarti saya pakai subjek atau pakai objek? Subjek. Pakai I atau pakai me? I. Ya, pakai I. Kenapa pakai I? Karena di awal. Karena dia di awal kalimat. Melihat bahasa Inggrisnya See. see. Melihat bahasa Inggrisnya see. Penghapus Eraser. eraser. Oke, penghapus sebagai nouns ya, kata benda. Saya I. melihat See. penghapus. Eraser. Saya melihat penghapus. I see eraser. I see eraser. I see eraser. Ulang. Saya melihat penghapus. I see eraser. I see eraser. Oke, sekarang saya akan ganti subjeknya. Tadi saya melihat penghapus ya. Sekarang kamu, perhatikan. Kamu melihat penghapus. You see eraser. Tinggal ganti di saya itu menjadi kamu. Kamu itu you ya. Ulang. Saya melihat penghapus. I see eraser. Kamu melihat penghapus. You see eraser. Kalian melihat penghapus. You see eraser. Kita melihat penghapus. We see eraser. Mereka melihat penghapus. They see eraser. Dia laki-laki melihat penghapus. He see eraser. Dia perempuan melihat penghapus. She see eraser. Dia binatang melihat penghapus. It see eraser. Oke, sebenarnya nanti untuk orang ketiga tunggalnya ini ada syaratnya ya. Ada penambahan s atau is, tapi nanti kita akan jelaskan di akhir. Oke, yang kedua, kita pergi ke sekolah. Kita posisinya di mana? Awal, tengah atau akhir? Awal ya. Kita berarti pakai subjek atau objek? Subjek. Pakai we atau pakai us? We. Oke, kita We.
We. Pergi. Go. Good. Ke sekolah. To school. To To school. school. Kita pergi ke sekolah. We go to school. We go to School. ya, we go to school. Oke. Sekarang saya akan ganti dia lagi ya. Tadi kita pergi ke sekolah, bahasa Inggrisnya We go to school. saya pergi ke sekolah. I go to school. Kamu pergi ke sekolah. You go to school. Kalian pergi ke sekolah. You go to school. Kita pergi ke sekolah. We go to school. Mereka pergi ke sekolah. They go to school. Dia laki-laki pergi ke sekolah. He go to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. She go to school. Dia binatang pergi ke sekolah. It go to school. Dia binatang nggak bisa sekolah. Tapi ini sekedar contoh saja. Oke, paham? Oke, contoh yang ketiga untuk yang subjek. Contoh ketiga untuk subjek. Yang ketiga yaitu mereka membeli minyak. Oke, di sini lihat posisi mereka di awal, tengah atau akhir. Awal. Pakai subjek atau objek? Subjek. Ya, pakai z atau them? They. Z karena dia adalah subjek. Subjek. Mereka They. Z. Membeli Buy. minyak Oil. oil. Ya, mereka membeli minyak. They buy oil. Z buy oil. Mereka membeli minyak. They buy oil. Saya membeli minyak. I buy oil. Kamu membeli minyak. You buy oil. Kalian membeli minyak. You buy oil. Kita membeli minyak. We buy oil. Mereka membeli minyak. They buy oil. Dia laki-laki membeli minyak. He buy oil. Dia perempuan membeli minyak. She buy oil. Dia binatang atau benda membeli minyak. It buy oil. It's by oil. Paham? Paham? Oke, sekarang yang kedua. Sekarang kita yang kedua, contoh untuk yang Objek. objek. Contoh untuk yang objek. Misalnya satu. Untuk A. Saya membelikan dia laki-laki minyak atau buku. Ya, misal contoh untuk yang objek sekarang, ya. Saya membelikan dia laki-laki buku. Oke, sekarang kita bahasa Inggriskan dalam bahasa Inggris, ya. Saya ini posisinya di mana? Awal, tengah atau akhir? Awal. Awal. Berarti kalau saya pakai Subjek. I ya atau subjek. Saya I. I. Kedua, membelikan. Buy. Ya atau membeli sama. Buy. Nah, dia laki-laki. Dia laki-laki ini berada di tengah atau akhir? Tengah. Pakai subjek atau objek? Objek. Pakai he atau pakai him? Him. Ya, pakai him karena dia berada di Tengah. tengah, pakai him. Terus kata bendanya buku. Buku bahasa Inggrisnya Buku. ya. Saya membelikan dia laki-laki buku. I buy him book. I buy him. Book. I buy him book. Oke, sekarang saya akan ganti him ini pakai yang lain. Misalnya kita mulai dari sini. Saya membelikan saya buku. I buy him book. Ya, tinggal diganti di sini. Ya. Karena ini objeknya harus dia pakai him. Tidak boleh dia pakai he. Kenapa? Karena him itu digunakan di awal. Kalau di tengah atau akhir itu pakai objeknya yaitu him. Him. Saya memberikan kamu buku. I buy you book. I buy you book. Ulang. Saya memberikan kamu buku. I buy you book. Saya memberikan mereka buku. I buy them book. I buy them book. Ulang. Saya memberikan mereka buku. I buy them book. Saya memberikan dia perempuan buku. I buy her book. I buy her book. Tinggal ganti bagian ya. Tinggal ganti bagian ini. Oke. Contoh untuk yang kedua. Misalnya, ya. Dia laki-laki. membawakan saya Membawakan belum ditulis. ya, membawakan saya karpet.
Membawa atau membawakan. Bahasa Inggrisnya apa? Bring. Bring ya. Bahasa Inggrisnya di sini saja. Bahasa Inggrisnya bring. Apa? Bring. Membawa. Bintara. Ya, bring membawa. Oke. Sekarang contoh yang objek. Saya membawa, dia laki-laki membawakan saya karpet. Ya. Saya, dia laki-laki posisinya sebagai subjek atau objek. Subjek. Kenapa? Karena di awal Karena kalimat. di awal kalimat. Pakai he atau pakai him? He. Pakai he. Ya. Membawakan. Bring. Membawakan bahasa Inggrisnya Bring. Oke, di sini saya akan jelaskan. Perhatikan ya. Bahwa khusus untuk orang ketiga tunggal, perhatikan. Bahwa khusus untuk orang ketiga tunggal, mana namanya orang ketiga tunggal? Yang pertama he, yang kedua she, yang ketiga it. Ini adalah namanya orang Tiga tunggal. he, she, it. Setiap apapun orang ketiga tunggal, ya, jika kalimatnya diikutkan oleh orang ketiga tunggal, maka kalian harus menambahkan es atau s. Ya, kenapa? Oke, sekarang untuk penambahan, bagaimana aturan penambahan is sama s? Kalau dia is, dia ditambahkan jika akhiran daripada kata kerjanya berakhiran dengan huruf o, s, sh, ch, x dan y. Ulang. Is itu ditambahkan jika kata kerjanya akhir kata kerja ini berakhiran dengan huruf o, s, ch, sh, ch, x dan y. Nah, kalau dia ditambahkan s ketika akhir kata kerjanya ini berakhiran dengan selain daripada yang ini, baru dia ditambahkan dengan s. Contoh misal, sekarang di sana bring ya. Misalnya di sana bring. Misalnya bring. Akhiran kata kerjanya apa? S. Akhiran kata kerjanya g ya. Ada nggak g di sini? Gs. Ada. Nggak ada, berarti ditambahkan Bring. brings. Ya. Misalnya melihat. Ya. Misalnya melihat. Si. Akhiran katanya I. e kan? Oke. Ditambahkan is atau s? S. Ya, ditambahkan s menjadi sis. Sis. Sekarang pergi. Go ya. Go akhiran kata kerjanya o kan? Berarti ditambahkan menjadi Goes. nah, kayak gitu. Goes. Ya. Contoh yang lain misal mencuci, wash. Wash ya. Wash itu akhiran kata kerjanya apa? SH. SH kan? Yang ini. Berarti ditambahkan is, berarti menjadi Was. iya. Washes ya. Nah, jadinya itu dia untuk aturan ya, untuk aturan penambahan is dan s. Misalnya contoh, mengajar. Mengajar bahasa Inggrisnya teach. Akhirannya apa? CH. C sama H. Berarti ditambahkan is atau s? S. Ditambahkan is menjadi Teacher. teaches. Apa? Teaches. Teaches. Ya, teaches ya. Nah, jadinya itu. Selain dia akhiran kata kerjanya selain dari o, s, sh, ch, x dan y itu harus ditambahkan dengan is. Kalau selain daripada itu ditambahkan dengan s. Sekarang, tetapi kalau subjeknya orang ketiga tunggal saja ya. Kalau dia subjeknya I, you, we, z itu enggak ditambahkan apa-apa ya. Nanti. Oke. Dia laki-laki membawa, bring ya. Tambahkan is atau s? S. Ya. Tambahkan s menjadi brings. Ya, dia laki-laki membawakan saya. Saya di sini posisinya sebagai apa? Subjek atau objek? Objek. Kenapa sebagai objek? Karena di tengah kalimat. Karena di tengah kalimat. Pakai I atau pakai me? Me. Ya, pakai Me. me. Karpet bahasa Inggrisnya Carpet. carpet. Oke. Dia laki-laki membawakan saya karpet. Bahasa Inggrisnya He brings me carpet. he brings me carpet. Ya. Oke, sekarang saya ganti ya. Dia laki-laki membawakan kamu. Ya. Dia laki-laki membawakan kamu karpet. Berarti He brings you carpet. he brings you. You carpet. Ya, berarti dia akan
Ya, he bring you carpet. Carpet. Dia laki-laki membawakan kita karpet. He brings us carpet. Ya, he bring us. Carpet. Tinggal ganti di sini. Ya, us. Kayak gitu dia. Ya, Ya. ulang. Dia laki-laki membawakan saya karpet. He brings me carpet. Dia laki-laki membawakan kamu karpet. He brings you carpet. Dia laki-laki membawakan kalian karpet. He brings you carpet. Dia laki-laki membawakan kita karpet. He brings us carpet. Us carpet. Dia laki-laki membawakan mereka karpet. He brings them carpet. Dia laki-laki membawakan dia perempuan karpet. He brings her carpet. Ya, he bring her Carpet. Paham nggak? Paham sampai sini? Oke. Bentar dulu Edi. Katanya kan tadi kalau dia ketiga tunggal, he, she, itu harus Iya. ditambahkan s. Berarti kalau selain itu tidak perlu ditambahkan s. Misalnya you, misalnya kan, you bring me carpet. Udah dong. Oke. Kita tambahkan s. Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, jadinya gimana kalau yang orang tiga tunggal? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia subjeknya, ya subjeknya selain daripada he, she, it, itu nggak ditambahkan s atau is, karena khusus ditambahkan is dan s ini ketika subjeknya he, she, it, orang ketiga tunggal itu. Berarti kalau subjeknya I, you, we, they nggak perlu. Ya, contohnya misal yang ini. Kita pergi ke sekolah misalnya ya. Kita pergi ke sekolah. Kita orang tiga tunggal bukan? Bukan. Bukan, berarti nggak perlu. Nah, seandainya misal kita ini saya rubah dia menjadi dia perempuan misalnya. Ya, dia berubah kan? Oke, dia perempuan bahasa Inggrisnya she. Karena dia perempuan ini adalah orang ketiga tunggal, berarti ditambahkan is atau s. Sekarang S. oh, akhiran hurufnya o, tambahkan is atau s. S. Ya, berarti menjadi she goes to school. She goes to school. Ya, she goes to To school. Nah, tetapi nanti kalau untuk tahap yang lanjutnya, is atau s ini hanya ditambahkan pada kalimat positif. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana kalimat negatif, interrogatif, dan juga negatif interrogatif. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan ditulis. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditulis.